Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ica The Brand dan kali ini kita masuk dalam Ica The Brand Talk, ID Talks. Dan untuk hari ini kita akan berbicara sedikit agak lebih serius, ini mengenai anxiety atau kecemasan. Pasti kita pernah merasakan kecemasan atau anxiety, maupun sadar atau tidak sadar. Nah, di episode ID Talks kali ini, kita akan membahas mengenai anxiety, tapi lebih kepada pengalaman pribadi dari seseorang yang akan tidak saya sebutkan namanya. Beliau ini adalah mahasiswa saya pernah mengajar dia di salah satu universitas yang ada di kota ini, dan dia mengalami yang disebut dengan anxiety atau kecemasan. Pasti banyak yang bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan anxiety atau rasa was-was atau kecemasan tersebut. So, dari sini saya sudah kumpulkan beberapa data mengenai apa itu anxiety, meskipun saya tidak pakar di bidang psikologi ataupun bidang kesehatan mental, tetapi kita bicara secara makro atau secara general saja, secara umum. Jadi yang dimaksud dengan anxiety atau gangguan kecemasan itu, atau disebut dengan ansietas, itu adalah keadaan tegang yang berlebihan atau tidak pada tempatnya, yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, tidak menentu, ketakutan. Kemudian kecemasan itu bisa juga terjadi pada segala umur, pada segala jenis kelamin, dan tidak tentu, jadi bisa terjadi pada kita semua. Nah, apa saja penyebab dari rasa kecemasan itu? Ini saya kutip dari beberapa sumber, di mana penyebabnya ini sampai saat ini belum benar-benar diketahui secara pasti. Tetapi bisa jadi banyak pakar yang mengatakan bahwa anxiety atau kecemasan ini bisa saja adalah penyakit turunan atau genetik. Nah, ini kan kita bahas nantinya dengan si korban atau si penderita anxiety ini. Saya tidak akan sebutkan namanya, tapi kita bisa belajar dari pengalaman beliau bagaimana menghadapi salah satu penyakit mental, ya, kita bisa sebut sebagai penyakit mental, gangguan mental. Bagaimana beliau ini menghadapi struggling for the disease gitu ya, struggling for anxiety, bagaimana dia bertarung melawan penyakit ini yang dimulai ketika dia masih kecil. Nah, jadi karena kita lagi social distancing, jadi kemarin saya sudah menghubungi beliau dan minta izin tentunya ya, meminta izin untuk bisa dimasukkan ke dalam konten saya kali ini. Baik, saya akan baca ini chattingannya. Jadi kita awalnya mau video call, tetapi karena saya pikir ini terlalu privacy gitu ya, jadi lebih baik kalau pakai chatting ataupun dari via WhatsApp, itu akan lebih mudah untuk bercerita, karena tulisan terkadang bisa menumpahkan ide-ide kita ataupun cerita-cerita ataupun apa yang kita rasakan. Baiklah, saya akan mulai ini ceritanya. Oke, baik, ini ada chattingan saya dengan mahasiswa saya, Mr. X saja saya sebutnya ya. Di sini saya chatting kemarin, ini chattingan pertamanya. Ini saya dulu ya, saya izin record untuk pembicaraan ini. Kemudian dia bilang ini, "Waalaikumsalam, Ma'am. Baik, silahkan Ma'am, semoga saja bisa mengedukasi banyak orang agar kejadian serupa tidak terjadi dengan korban-korban lainnya." Kemudian saya tanya, "Bagaimana awalnya?" Dulu belum pernah dan bahkan tidak tahu sama sekali tentang anxiety dan apa itu gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Karena apa sih yang diketahui sama anak-anak SD selain hanya bermain dan bergembira dengan teman-temannya? Namun itu semua tidak saya dapatkan saat itu. Mungkin saya akan melalui chat saja karena jujur ini trauma yang sangat berat. Dan setiap kejadian kecil serupa sangat mempengaruhi sekarang. Oke, kemudian saya jawab ya, ini ya nggak apa-apa, lebih baik via chat sebisa kamu. Saya akan mulai cerita.
Kebahagiaan masa kecil yang saya ingin dapatkan saat ini karena itu semua tidak saya dapatkan dulu. Yang saya dapatkan hanya tatapan membunuh dan benci dari teman-teman seusia saya. Jadi ini si Mr. X ini mulainya sangat kecil sekali waktu itu mengalami bullying atau perundungan. Itu mula dari anxiety-nya. Jadi dimulai atau dicetus oleh rasa sedih, marah yang tertahan karena dia mengalami perundungan. Kemudian ini lanjutannya. Yang ada di kepala saat itu hanya gimana kalau anak seusia SD mati dengan cepat. Dan gimana caraku mengakhiri hidup yang sialan ini. Tak ada manusia saat itu, yang ada hanya keluarga. Kemudian saya tanya nih, apakah kala itu buliannya verbal atau sudah masuk ranah tindakan? Kemudian dia jawab, bahkan keluarga yang saat itu tidak benar-benar terlalu paham tentang mental illness, mungkin rasa saya itu bukan bulian lagi, tapi cara membunuh yang dikemas dengan tindakan anak kecil. Saya selalu menyebut teman-teman saya monster kecil. Kemudian saya tanya nih, apa yang mereka lakukan ke kamu? Kemudian si Mr. X-nya mengetik seperti ini, sepertinya ini mulai tidak stabil. Mungkin saya akan rehat sejenak, rehat sesaat. Nah, bisa dilihat di sini si korban sudah mulai tidak stabil, dan ini sering terjadi sama teman-teman yang mengidap anxiety atau kecemasan, karena kalau dia bercerita itu harus butuh waktu karena butuh keberanian supaya rasa cemas itu tidak datang lagi. Kemudian saya suruh untuk stabilkan diri dulu, kemudian saya minta juga kepada Mr. X untuk kalau sudah siap kita baru lanjut lagi untuk cerita. Kemudian butuh 24 menit dia lanjut lagi. Dia bilang begini, Bismillah, sepertinya kondisi saya sudah mulai lebih stabil. Saya akan coba ceritakan apa yang pernah saya alami. Yang saya alami sepertinya bukan apa yang sepantasnya dilakukan oleh anak seusia SD. Kejadian ini bermula di kelas 3, bahkan sampai sekarang masih terbesit di kepala saya. Kenapa? Apa cuma gara-gara saya tidak bisa bermain sepak bola? Jadi saya tidak pernah bermain sepak bola sejak saya kecil. Alasannya karena saya tidak terlalu suka dengan hal-hal kotor dan berdebu. Dan setelah saya banyak konsultasi saat SMP, ternyata saya baru tahu kalau saya fobia debu atau ini iritasi ya, jadi dia sensitif terhadap debu ya. Jadi saya sejak kecil selalu bermain dengan action figure dan banyak menyendiri dengan dunia saya. Tapi ketika kelas 3 SD semuanya terenggut. Sekolah bukan lagi rumah tapi jadi tempat penjagalan. Tak ada yang mau menghiraukan saat itu. Stereotip yang kejam dari manusia. Semenjak kejadian itu, masa kecil saya berubah. Cerita pilu dimulai. Berangkat ke sekolah cuma jadi bahan ejekan dan bahan pelampiasan. Anak kecil mana sih yang senang ketika dihantam penggaris? Anak kecil mana yang suka ketika dihangam kursi? Anak kecil mana yang suka hampir setiap hari bajunya selalu bau ludah? Kalau diingat lagi sakit rasanya. Cuma berharap mau mati saat itu. Jadi bahan tendangan teman-teman, jadi bahan pukulan teman-teman, jadi bahan ejekan sudah makanan setiap hari. Dilempari bola, ditendang, dipukul, diludahi, dikunci di kamar mandi, bahkan dibenamkan di bak mandi sudah pernah saya alami. Kemudian saya tanya, apa kamu tidak mengadu ke guru atau orang tua saat itu? Orang tua saya tahu kok, bahkan pernah melabrak si pelaku dan guru. Tapi ya saat itu nggak ada tindakan membahagiakan, malah memperburuk suasana. Bukannya semakin diterima, malah semakin diinjak. Dan setelah ini, saya memilih untuk menutup cerita dengan orang tua saya. Teman-teman malah menjuluki pengadu ke saya. Bahkan ada satu orang guru yang tahu tentang hal ini, beliau malah menggunjing dan menyindir saya. Kemudian dikoreksi sama dia, Bapak mohon maaf Pak, saya tidak pernah bisa melupakan hal itu.
tumben main di lapangan, udah bisa lari ya? Jangan melambai larinya ya. Saya tidak tahu arti kalimat itu apa, yang jelas itu sangat membekas. Ya Allah, kenapa kok nggak mati aja sih? Cuma ini yang selalu terlintas. Setiap hari, setiap saat cuma mikir gimana sih caranya mati. Sampai satu titik di mana saya berpikir, oh sepertinya ini akan memperbaiki keadaan deh. Habis ini pasti nggak akan terjadi lagi sama aku. Jadi saat itu ada satu guru yang menyarankan untuk ikut lomba menulis. Dan alhamdulillah saya bisa menang di situ. Walaupun tidak juara 1, tapi itu melegakan dan berharap kalau mereka akan berubah. Tapi semua tetap saja. Kemudian ini ada bahasa Jawa ya. Gak enek ya cah lanang seng seneng karo tulisan. Cah lanang wi bal-balan, cangkrukan, ngeses. Ora malah nulis ngepetelot dulinan dakocan, sumpah. Koeki produk gagal rakanggo, yang artinya mana ada laki-laki yang bangga sama tulisan. Laki-laki itu main bola, nongkrong, ngerokok, bukan sibuk sama pensil, mainan anak-anak. Sumpah, kau tuh manusia gagal, gak guna. Iso yo awakmu lahir ndek donya, pira sedih wong tuamu, wong duwe anak rakange ngeneki koyok. Ini ada kalimat yang gak enak ya, lanangan kok koyok lencong. Artinya bisa ya kalau lahir di dunia, gimana gak sedih orang tuamu, soalnya punya anak gak guna. Mirip, ya ini kata-katanya kasar ya, dan ini kutipan dari si Mr. X yang pernah disampaikan orang kepada dia. Laki-laki kok kayak tai ayam. Seperti itulah yang saya terima. Tapi alhamdulillah saya saat itu saya tidak pernah dikencingi oleh mereka. Semua masih berlanjut ternyata sampai hampir lulus. Ketika lulus saya kira akan berpisah dengan hal-hal semacam itu. Tapi ternyata hal serupa kembali terulang semasa SMP. Jadi cerita tadi perundungan baik verbal dan non-verbal yang Mr. X alami ini terjadi mulanya di awal ketika dia masuk sekolah dasar dan berlanjut ternyata di SMP. Saya lanjutkan lagi. Mau sampai kapan ya Allah? Tolong setidaknya beri 1 hari saja keberanian saya untuk datang ke sekolah. Ini harapan saya saat itu, bahkan sampai sekarang. Alhamdulillah saya masuk SMP yang bisa dibilang bergengsi di daerah saya saat itu. Walaupun jalur beasiswa, karena alhamdulillah sejak saat SD saya dan 2 teman saya mendapat beasiswa dari salah satu pabrik pertanian yang terkenal di Indonesia. Saat itu baik orang tua ataupun saya sendiri sangat bahagia bisa masuk SMP itu. Dan alhamdulillah ternyata bisa ditanggung beasiswa itu juga. Jadi beban ekonomi keluarga nggak terlalu bengkak karena saya. Dan sekali lagi harapan baru saya dimulai saat itu. Tapi ternyata institusi yang tinggi dan elit tidak membuat isinya menjadi berakhlak. Semuanya tetap tergantung dari individunya. Saya berangkat dan pulang naik angkot dan saat itu uang saku saya cuma 10.000. 6.000 untuk angkot dan 3.000 untuk uang jajan. Bahkan terkadang saya tidak membeli makanan karena ada iuran yang tidak ditanggung sama uang beasiswa saya. Tapi ternyata gara-gara hal itu kisah pilu kembali dimulai. Hampir setiap pagi saya selalu disambut oleh teman-teman saya dari lantai 2, bukan untuk memberi semangat lagi, tapi untuk meludahi saya kembali. Bahkan sebelum masuk kelas saya selalu disambut lagu yang berisi nada hinaan. Mungkin terkesan seperti sinetron, namun ternyata benar-benar ada kisah seperti itu dan benar-benar saya alami. Terus saya respon, ya Allah speechless. Di balik senyuman kamu ternyata kamu orang yang kuat. Karena saya tahu Mr. X ini aslinya kalau saya kenal itu dia ceria, anaknya bisa dikatakan pintar. Kemudian yang saya ingat itu dia murah senyum gitu ya. Tapi saya nggak nyangka ternyata dia punya pengalaman hidup yang bisa dikatakan keras untuk seusia dia. Saya lanjutkan lagi. Perundungan mungkin untuk secara fisik sudah tidak ada lagi. Mungkin berkurang, hanya sebatas diludahi setiap pagi dan lagu makian. Tapi dengan lingkungan belajar yang tidak sehat dan dengan tekanan yang kuat, itu sangatlah berat, mem.
Saya nggak pernah ikut upacara. Setiap hari Senin saya selalu bersembunyi di WC sampai upacara selesai. Dan saya juga nggak pernah di kantin sama sekali. Karena saat sekali ke kantin, nasi saya dilempar dan saya tidak jadi makan. Saya sampai melakukan cutting semasa SMP, self-harm. Jadi dia menggunting badannya ya, menyayat tangan, menjambaki kepala, menggaruk-garuk punggung saya. Pernah saya lakukan hanya untuk menenangkan diri saya. Saya sampai suicidal. Ya Allah, ini saya gak nyangka anak SMP udah mengalami hal seperti ini. Karena tidak semua orang mengalami perundungan atau bulian atau mungkin bisa kuat gitu ya. Karena kita sebagai manusia pasti punya batas kesabaran, batas enough is enough. Dan si Mr. X ini akhirnya menyakiti dirinya sendiri karena tidak bisa melawan. Mungkin sudah 4 kali saya melakukan percobaan bunuh diri. Kemudian saya bilang syukurnya gagal ya, karena ini kan 4 kali percobaan. Saya bersyukur tidak jadi ya. Dan kamu sadar untuk menghentikannya. Dia lanjutkan lagi, di SMP sekali lagi saya melakukan percobaan bunuh diri, dan itu juga yang membawa saya ke psikiater. Apa kata psikiater, kata saya ya. Dia bilang saat itu bisa dibilang mungkin tidak akan tertolong. Tapi alhamdulillah Bapak membawa saya secepat mungkin ke klinik karena minum cairan pembersih lantai kamar mandi saat itu, Mem. Saat itu saya sudah gak kuat dan mengurung diri di kamar mandi, berharap ya Allah cabutlah nyawa saya sekarang. Kata psikiater saya mengalami anxiety disorder. Jadi dia sudah pernah minum cairan pembersih lantai kamar mandi. Karena dia ternyata baru tahu di situ ketika SMP dia mengalami namanya anxiety disorder. Saya lanjut. Karena trauma semasa kecil, trauma saat SD ketika mengalami perundungan dan faktor genetis. Nah, seperti yang saya tadi bilang, banyak hal faktor X dan faktor yang juga di dalam internal. Salah satunya genetis. Saat saya kecil, ini saya nggak kuat bacanya karena, dan ini juga saya sudah minta izin ya dengan Mr. X. Dia bilang saat kecil saya menjadi korban pelecehan seksual. Awalnya saya berpikir mungkin itu wajar, tapi ketika itu tidak bisa dilupakan. Ternyata itu benar-benar mempengaruhi kejiwaan saya. Dan bahkan sampai saat ini saya nggak bisa melupakan saat itu. Dan yang jelas mungkin karena saya pembawa secara genetis, itu jadi semakin memperparah keadaan saya. Nenek saya pernah terkena depresi, dan mungkin itulah gen yang turun ke saya. Semenjak ke psikiater itulah saya mengenal mental illness, bagaimana rasanya melewati terapi, minum obat, konsultasi, menjalani jadwal rutin untuk check up, dan bahkan sampai menghabiskan uang sangat banyak. Saya kaget waktu itu ya, saya tanya pelecehan seperti apa. Kemudian dia jawab ini mulai berat, tapi akan saya coba cerita. Kayaknya saya skip aja bagian yang ini karena ini sangat privacy sekali. Kita lanjut saja. Saat itu saya merasa sedikit sehat kembali. Saya tanya ya, apa yang kamu rasakan setelah ke psikiater? Kemudian dia jawab itu. Dan kembali lagi di masa kelulusan yang selalu saya nantikan, tapi di sini ada kabar kurang mengenakkan karena orang tua saya mengajak saya pindah ke salah satu kota di Pulau Sumatera. Saat itu senang bercampur haru karena harapan saya dengan lingkungan baru akan membuat saya menjadi sosok baru dan lupakan segalanya. Namun di sisi lain saya harus berpisah dengan teman-teman saya dan malaikat baik saya, Cerita baru dimulai di SMA.